menuju ke arah Land of Dark. Best of One series yang akan menentukan apakah Dewa mampu untuk mengamankan slot menuju ke babak playoff. Atau di sini dari The Ohio Brothers yang akan menutup mimpi dari anak Dewa. Sementara dari Super Shark akan lebih berfokus untuk menjaga terlebih dahulu invasi jungle yang tidak akan dibiarkan dilakukan dari sisi Dewa United. Dan posisi dari Sako. Langsung dia berada di garis depan. Iya. Dan di depan sana Case bermain dengan cukup agresif. Agak cukup berbeda dengan permainan sebelumnya. Dan bahkan dari pasukan Dewa, mereka sudah melakukan sedikit cuttingisasi di arah top lane. Lihat, Pakitonya. Kalau dia bisa dapetin jungle ini di arah top lane, ini akan sedikit berguna untuk menghentikan sedikit pergerakan best player. Tapi ingat Momo-chan, dikit ya. Cuma bisa menghentikan saja dari early-nya. Dan setidaknya levelnya ditahan dikit ya. Iya, ditahan dikit, tapi Case tepat sana telah berhasil memberikan damage impact yang cukup baik dengan Arcane Shade dan juga Shadow Strike yang mereka miliki. Tapi posisi di arah top lane, Dixon akan sangat cepat untuk melakukan clear dengan Pakito yang dia miliki. Iya. Tapi kalau Dixon nahan seperti ini, tandanya dia tahu dia akan bisa membantu pergerakan atas Ray. Dan bahkan best player yang berada level 4 lebih dahulu. Special Migration, Patrick Quim, dan bahkan bersplaut di tangan The Ohio Brothers. Dewa United berhasil tercolong 1 poin kill di awal Momo-chan. Wah, ini inisiasi untuk masuk ke area XP-nya benar-benar ditahan habis-habisan dari The Ohio Brothers. Lihat, pergerakan dari Super Shark bersama dengan best player One ini udah mulai jalan secara berbarengan. Kalau kita ngelihat dari in-game emblemnya, tapi ternyata dari Ray sempat ditahan, tidak boleh menyentuh ke arah gold buff di area atas. Agak sedikit tertinggal nampaknya. Dari Rizky Gold dengan 600 perak. Jadi secara tidak langsung Ray, dia dengan pengaruh heavy spin-nya. Super Shark. Di mana keberadaan Super Shark yang take down? Dengan ada flicker yang sudah dimiliki, Super Shark akan sangat-sangat rugi. Sekarang Super Shark tidak memiliki Circling Eagle. Nggak ada Matilda Airlines. Dan Ray punya power of heavy speed. Para pasukan dari The Ohio Brothers bakal coba untuk mendapatkan Valkyrie Curve dan bakal ready sana gagal untuk mempertahankan dirinya. Damage terlalu sakit dan Turtle bersama di tangan para pasukan dari The Ohio Brothers. Walaupun bukan di tangan best player, tapi tetap satu Dragon Tail berhasil mengamankan Turtle atas The Ohio Brothers. Dan untungnya Ray-nya juga nggak tumbang sih. Masalahnya kalau dia sampai tumbang dan kehilangan Turtle itu akan jadi kerugian yang berlipat ganda untuk Dewa United. Dan kita ngelihat lagi-lagi Special Migration dan juga Violet Requiem dari seorang best player One ini jadi problem utama untuk pemain-pemain dari Dewa United. Cuma Case yang ngebawa ke arah Purify. Sementara kalau kita ngelihat pergerakan dari Super Shark ini nggak akan berhenti. Dia bakal ngebuka semua vision terlebih dahulu meskipun memang posisi dari Hun di sini di area mid lane, tapi at least Super Shark akan ngasih informasi yang benar-benar signifikan banget ke arah best player One karena rotasi farmingnya ini benar-benar bergantung banget sama Super Shark. Alright. Dan bahkan di sana dari The Ohio Brothers mereka coba melakukan invasi menuju ke arah Super Awal Supriyadi di arah bottom lane dengan ada pergerakan sedikit dan cukup agresif. Tapi para pasukan dari Dewa mereka nampaknya agak sedikit terhambat karena Ray cukup tertinggal dari segi rotasi dan langsung ada Purify Game save the day. Almost is never enough. Hampir saja Case bisa di take down dengan Special Migration. Yang dimiliki The Ohio Brothers sekarang yang kita harus lakukan, lihat di arah bottom lane. Spray down dari Super Out Supriyadi, masih ada heavy crossbow. Super Shark sudah mulai dicoba datang. Heavy spin berhasil mendapatkan Zia. Masih diselamatkan Zia. Hampir saja bisa selamat untuk Sako menyelamatkan dengan vengeance. Para pasukan dari The Ohio Brothers mendapatkan kerugian dan Ray harus menjadi korban keganasan bersama dengan Sako kah? Sako benar-benar menyelamatkan hari dari Dewa. 1 buah poin kill yang sangat diuntungkan oleh Dewa tadi didapatkan di bottom lane yang hampir saja bisa dimakan. Super Out Supriyadi berhasil menghindari Special Migration. Best player masih ada 1 guiding win yang membuat The Ohio Brothers mereka bisa pulang selamat dengan Matilda Airlines-nya. Dan lagi-lagi sih posisi dari Hun benar-benar sulit banget untuk ditangkap oleh pemain-pemain dari Dewa. Dan setiap teamfight yang dibuka sama The Ohio Brothers ini selalu ada 1 buah Astral Recall yang dibuka terlebih dahulu. Yes, di arah sana langsung ada heavy spin. Mielo, no black Dragon Transform langsung ada Final Slays, dapetin 2 double sun yang dikeluarkan Ray. Harusnya kali ini dia mendapatkan 1 buah Retribution. Special Migration-nya sedikit terlambat. Dapatkan Retribution takeover from best player One. Out of nowhere, Turtle kedua hampir saja bisa perfect Turtle untuk The Ohio Brothers dan bahkan Momo-chan yang harus diperhatikan jangan sampai mereka perfect Turtle.
Ini akan melambung jauh, terbang tinggi dari segi goldnya. Iya, dan sekarang dengan 2 turtle yang diamankan oleh The Ohio Brothers, 600 network perbedaan. Dan Saku miss. Kita melihat dari adanya satu pergerakan tadi di area river, namun menjadi informasi bahwa Super Shark mengetahui keberadaan dari seorang Sako. Dan best player one ini benar-benar harus direspeksi dari segi retribution. Dan bahkan kita ngelihat juga dari best player one gak terlalu yang overcommit ketika dia loncat untuk mendapatkan 1-2 player. Tapi kali ini di area bawah berbeda, karena Sakonya hilang begitu saja. Dan sekarang posisi dari Super Awat Supriyadi ini lumayan terancam. Pergerakan sudah mulai dilakukan oleh The Ohio Brothers, tapi melihat ada pergerakan dari seorang Ray, tentunya pemain-pemain dari The Ohio Brothers tidak akan mengambil inisiasi yang terlalu over, tidak terlalu jauh. Mereka lebih respect dengan damage yang dia miliki oleh seorang pemain dari The Ohio Brothers, tidak akan mengambil inisiasi yang terlalu over, tidak terlalu jauh. Mereka lebih respect dengan damage yang dia miliki oleh seorang Watt dan juga potensi dengan ada heavy spin di tangan dari seorang Ray. Oke, kembali lagi dengan ada keuntungan 2000 gold. Ray di arah bottom lane bahkan dikejar-kejar oleh Super Shark. Mencoba untuk mempertahankan satu buah outer turret yang dimiliki para pasukan dari Dewa. Buat sana Watt masih punya Bennett Rage. Tapi yang tidak bisa kita lihat adalah gimana caranya Dewa bisa menyentuh ke arah belakang. Ke arah Hun. Cuma satu jawabannya. Apa? Flanking dari Dixon. Udah. Flanking dari Dixon aja. Dia di map nggak kelihatan, dia hilang out of range. Dan tiba-tiba dia bisa menghantam Hun. Bahkan kalau dia bisa ngeluarin flickernya Hun aja itu udah cukup untung. Dixon di depan sana double chap belum dikeluarkan. Dengan knockout side Mielo masih menahan trigger dengan posisi yang dia miliki. Karena dia tahu ketika turtle selanjutnya Black Dragon transformnya sangat dibutuhkan. Iya. Dan masalahnya sekarang Dixon nggak bisa ninggalin landingnya karena posisi dari Mielo ini benar-benar selalu nge-cutting dari area inner turretnya, sehingga mau nggak mau Dixon juga harus melakukan hal yang sama atau nggak mereka akan kehilangan turret di area atas. Sementara posisi turtle yang ketiga sudah mulai diinisiasi oleh The Ohio Brothers. Apakah perfect turtle akan didapatkan atau Ray di sini yang akan coba untuk melakukan kontes? Dimana posisi dari seorang Kiss juga sudah mulai terdeteksi dengan circle needle yang sudah mulai di-copy. Tapi sementara Super Shark berada di garda depan dan ngebuka satu bomb dengan transform. Heavy spin dan oh my god! Perfect turtle take over The Ohio Brothers. Kali ini berhasil mendapatkan turtle perfect. Momochan ini di luar skena yang sudah dimiliki Dewa United. Hampir saja knockout side mendapatkan satu poin kill atas seorang Zia. Karena mereka menggunakan Akai untuk men-secure seluruh objektif. Tapi untungnya mereka masih punya kesempatan untuk di arah Lord. Dan kalau di Lord, aku harap mereka sudah pastikan. Kalau misalnya mereka tidak pede dengan ada satu buah retribution. Kayaknya tim fight seperti ini akan lebih untung. Ambil satu dulu. Ambil dua, baru mereka objektif. Nah, dan untungnya meskipun harus kehilangan turtle yang ketiga, Watt berhasil untuk mendapatkan turret di area bawah. Jadi pertukarannya masih berjalan juga sebenarnya dari Dewa United. Dan Adi Sako berhasil untuk mencuri satu pemain, yaitu Super Shark, yang berhasil untuk bersembunyi dan diketahui keberadaannya oleh seorang Sako. Tapi mungkin tadi yang seperti kamu bilang ya. Kalau kata publik ranked. Apa tuh? Ya kan, kalau mau Lord, orangnya dulu. Bilangnya gitu, orangnya dulu baru Lordnya. Bilangnya fight dulu deh. Iya, fight dulu. cari dulu satu, orangnya dulu. Iya. Karena kalau misalnya mereka tim fight seperti tadi lagi dan power of retributionnya dari best player kita lihat udah 3 turtle secara berturut-turut, ada baiknya mereka udah mulai coba cari solusinya Momochan. Iya, benar sih. Mungkin team fight atau pick off satu persatu itu bakal jadi jawaban untuk Dewa United. Sekarang dari The Ohio dengan keunggulan 3 turtle, mereka unggul dari segi network 1200 di menit yang ke-9. Tapi ini susah banget sebenarnya untuk nangkep Guinevere yang kita tahu dia bisa in and out dengan cukup mudah. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk tebak nama hero di aplikasi dari One Esports karena kalian bisa dapetin kesempatan untuk memenangkan 4.000 diamonds ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kelewatan karena cuma sampai tanggal 19 November sampai di babak grand final kita. Jangan sampai ketinggalan ya Momochan ya. Yap, dan Lord sudah mulai muncul. Lord yang pertama, Lord yang memang masih tergolong bisa dibilang cukup mudah untuk ditumbangkan. Tapi ingat Dewa United sekarang Watt udah mulai 25 tapi best player. Special Mission double stuntman dikeluarkan oleh seorang dari best player yang akhirnya berhasil mendapatkan super out Supriyadi. Sebelum team fight mereka sudah berhasil memfollowing up damage dan membuat Dewa kocar kacir.
Dan kemungkinan besar, kalau tidak ada kontes, ini akan menjadi Lord yang dimiliki dari The Ohio Brothers. Depan sana Mielo akan coba di take down seorang diri, mencoba diselamatkan Super Shout! Out of nowhere, Mielo still survive! Para pasukan dari The Ohio Brothers, mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah Lord di depan sana. Best player! Mielo Oh my God. Super Sako yang tak bisa bertahan dan Retribution Ohio Brothers mendapatkannya. Tidak ada Super Sako yang bisa terbang menyelamatkan seperti di bottom lane. Iya, dan bahkan Sako hanya jadi Sako biasa tadi. kita ngeliat 2 kali penyelamatan yang dilakukan sama Super Shark, dan lagi-lagi shield tambahan dengan ada guiding wind yang dibuka oleh Super Shark menyelamatkan hidup dari Mielo. 2 kali terjadi di area bawah dan juga di area Lord, dan sementara Lord kali ini bakal coba di clear cepat. Watt yang memang sempat attack down terlebih dahulu, ini ngebuat Dewa kehilangan dari segi powernya. Oke, tapi lihat Dixon di atas mencoba semaksimal mungkin menyelamatkan dirinya. Zia memberikan informasi double strike dan gagal didapatkan. 1 poin kill atas Zia. No Dixon untuk kali ini para pasukan dari The Ohio Brothers mengungguli 5.000 gold. 5.000 gold! 5.000 gold bukan angka yang kecil. Dalam waktu 1,5 menit, The Ohio Brothers perbedaan network 1.100 sekarang udah menjadi 5.700, bahkan menyentuh ke angka 6.000. Dengan Lord yang memang sudah berhasil di-clear oleh pemain-pemain dari Dewa United, tapi lihat kerugiannya terlalu besar. Mereka kehilangan inner turret, outer turret di area atas dan juga area mid, dan menyisakan hanya ada inner turret saja di area bawah. Dan ini akan menjadi bencana kalau Dewa lagi-lagi mereka termakan dengan adanya playstyle yang dibuka sama best player one, dan lagi-lagi Super Shark menyelamatkan hidup dari kawanan pemain-main di Ohio Brothers. Dan masalahnya sekarang Dewa, apakah mereka bisa menyentuh ke arah Super Shark? Kalau mereka bisa menyentuh ke arah Super Shark, mereka harus pikirkan juga siapa yang akan men-take down Hun di posisi yang benar-benar aman banget. Hunnya belum terdetek sama sekali. 7 assist yang didapatkan oleh seorang Hun. Sementara kalau kita ngeliat dari item in-game-nya, lihat. Wah, ini udah sakit banget dari Zia. Dia udah dapetin Berserker Fury untuk dapetin critical tambahan, dan juga ada Malefic Roar untuk penetration. Sementara Host Claw yang akan menambah lifesteal regen untuk seorang Zia. Ya, Dixon mencoba untuk melakukan split push maksimal mungkin yang udah bisa dia lakukan. 1 turret yang di arah top lane, 1 turret di arah bottom lane, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Dan mungkin kalau bisa kita bilang Super Awat juga masih punya power untuk di arah metode lead game. Tapi The Ohio Brothers ketika mereka melakukan team fight dengan sangat flawless, jujur ini flawless banget permainan dari The Ohio Brothers. Mereka tahu kapan mereka team fight, mereka nggak gentar dengan ada heavy spin. That's why mereka bisa makan Ray atau tidak, itu tergantung heavy spin yang sudah dikeluarkan atau tidak. Karena kalau tidak Ray, yang lain pun masih cukup capable. Awat sekalipun, lihat ketika tadi Awat yang tertumbangkan, tidak ada lagi cover, tidak ada lagi damage deal yang bisa dikeluarkan oleh Super Awat Supriyadi. Kalau game yang terjadi, informasi telah diberikan. Super Shark di sana menyelamatkan Zia. Tapi lihat langsung dibuka map dengan Astralico. Sako terdeteksi bersama dengan seorang Dixon dan Super Shark. Dia responsif banget, dia peka, dia cover Zia, dan dia panggil tadi. Kamu lihat Case, damage-nya nggak cukup. Untuk ngepok ke arah Super Shark aja nggak cukup. Pok aja ya. Ngepok doang loh. Gimana untuk nge-burst? Gimana nanti dia bisa numbangin Hun di area belakang, Mielo yang biasa jadi garda depan dari Super Shark. Super Shark hanya untuk melakukan sedikit delaying. Lord di tangan dari pasukan The Ohio Brothers. Ini kalau misalnya best player one dia nge-retry sendiri, nggak ada lawannya, itu kalah sama temennya. Tapi kalau dia kontes, dia selalu menang loh retry-nya tadi loh. Iya, perfect turtle. Sejauh ini nih, yang jauh juga nih gue lihat. Giliran retry nggak ada lawan dia kalah. Gila, nama temennya kalah sama temennya ya. Kan? Tapi giliran ada musuhnya, retry-nya ada lawan, dia menang dapat 3 kali loh takeover. Sama kayak temen saya di rumah. Saya Bung KB. Nah, jangan disebut namanya ya. Oh, sorry. Oke, tapi kita lihat Lord menuju ke arah top lane. Para pasukan dari The Ohio Brothers mereka dengan Uko Gula 7.000 gold mencoba untuk melakukan dive in. Dan para pasukan dan Dewa mereka udah harus stay by. Sako terlalu dive in mencoba untuk melakukan distraction. Wah, Sako Memberikan jauh. skalanya. Kenapa? Supaya para pasukan dari Dewa bisa melakukan clear dengan sangat cepat. Tapi ingat, mereka masih memiliki super minetika wave yang berbeda. Menit ke-14 tidak lagi shield terhadap turret, dan Ray berhasil menyelamatkan Zia. Tapi Super Shark gak bisa menjadi penyelamat. Matilda Airless gagal kali dan Castle takedown. Pasukan dari The Ohio Wah. Brothers. Foto Flash of the Ozu save the day. Dan bahkan Super Shark lagi-lagi
Guiding Wind yang memberikan soul tambahan itu last hit damage dari turret. Kalau nggak ada shield dari Super Shark itu pasti Mielo tumbang. Oh my god. Tapi sejauh ini Dewa mereka masih bertahan. Dengan adanya posisi dari Zia yang sempat terculik. Ditukarkan dengan ID Case. Tapi untung dia punya high ground dari Matrix sih. Watt ya. Iya, masih punya ada clear minion cepat, lore cepat. Tapi sekarang kalau udah masuk ke menit yang ke-18 nantinya, ini akan cukup berbeda. Dan kita akan lihat replay dalam 5, 4, 3, 2, 1. Replay yang mungkin cukup mengejutkan kita semua karena posisi dari Zia ternyata terbilang bisa dibilang cukup jauh juga untuk diselamatkan dari Super Shark karena satu buah heavy spin yang begitu manis dari Ray. Tapi masalahnya memang pertukaran masih terjadi dari sisi The Ohio Brothers sehingga The Ohio Brothers pun tidak bisa untuk melakukan endgame. Dan posisi dari Dewa masih bisa untuk melakukan defense kali ini. Tapi apakah dengan Lord yang ketiga yang akan muncul dalam waktu 36 detik lagi, ini bakal dikontes sama pemain-pemain dari Dewa. Dan permasalahan yang kita akan selalu bahas ya, dimana Retribution ini benar-benar harus on point dari seorang Ray. Iya, Ray punya beban yang cukup berat kali ini. Dia punya power dengan Retribution. Ditambah lagi dia harus melakukan take over Lord. Dengan 5.000 gold difference di menit ke-16 yang bisa mereka lakukan hanyalah power split push dari Dixon. Dixon tapi nggak boleh terlalu lama juga. Kenapa Mocan? Dia clear tengah, dia clear top lane, dia udah harus ada set up team fight, dia harus ada siap untuk ke arah Hood. Dia harus siap gunting sih. Siap gunting, tapi nggak boleh ke arah Zia. Zia bakal diselamatkan. Semua mata tertuju pada Zia dan lihat langsung ada special migration. Ray masih bertahan. Heavy spin for defensive, tapi Shaco pada slash-nya malah membunuh dirinya. Mengumpulkan menjadi satu dan Case terperangkap dengan Winter Trojan sekalipun gak bisa bertahan. Black Dragon transform dan Case tumbang di udara. Meanwhile dari top lane Dixon mencoba memanfaatkan the maksimal dari leading yang mereka miliki. Turret yang bisa didorong, tapi cuma itu the best thing yang bisa Dixon lakukan, Momochan. Gak terlalu banyak hal yang bisa dilakukan oleh Dewa United. Mereka kehilangan 2 pemain. Mau nggak mau Dixon yang tadinya mungkin kita udah bahas. Dia harus bisa dapetin momentum untuk ngekat ke arah posisi dari seorang Hun. Tapi nggak bisa karena lagi-lagi 2 player udah hilang duluan. Dan satu buah inisiasi udah dibuka terlebih dahulu sama best player 1. Jadi Dewa mereka nggak siap akan adanya special migration yang dibuka dengan adanya Violet Requiem. Sementara kali ini Zia sudah mulai terlihat dan Dixon sepertinya akan hanya memotong saja melaju minion yang akan berjalan ke area bawah. Awas terkena sedikit poking damage. Ray di garis depan. Jangan sampai Ray terpoking, jangan sampai heavy spin for defensive. Pun udah memberikan sedikit informasi. Langsung ada special migration. Langsung heavy spin for defensive pun di karena belakang Band of Reds. Telah memberikan damage dari The Ohio Brothers masih bisa menyelamatkan diri. Pasukan Dewa, high ground-nya masih bertahan. Dewa masih bertahan. Mereka tinggal mainkan laningnya. Mereka jangan terpanjang dengan tim fight yang dimiliki para pasukan dari The Ohio Brothers. Super Out Supriyadi. Semua telah dia keluarkan. Band of Reds, Mielo. This is Captain Mielo speaking, ready to take off. Black Dragon transform. Belum menuju ke arah belakang. Petrify Game telah dikeluarkan, tapi Shaco dia bisa masuk lebih dalam lagi. Final slash kakal. Para pasukan The Ohio Brothers, Dixon mencoba untuk mengikuti Zia. Tapi nampaknya Shaco yang malah tumbang dan Dixon gagal. Sedikit pun menyentuh atau menggor Zia. So, no have spin for this time. Ray nggak boleh terlalu terpancing dengan damage yang mereka miliki. Tapi si Albert sudah dimiliki oleh pasukan dari The Ohio Brothers. Udah ada Asaliko, terdeteksi kembali. Super Supriyadi. Edi Pancana, no high ground defender, tukang somai kecebur god. Oh my god. Tapi apakah masih bisa di defense? Tapi kali ini lihat satu katapult yang akan dibersihkan secara langsung dan The Ohio Brothers yang akan melaju ke babak